Baik, yang terhormat Pak Waluyo. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Fikar. Sehat selalu ya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sahabat Bang Kosta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Acara hari ini adalah acara perdana nih Pak Waluyo untuk Alhamdulillah. Bang Kosta. Nah. Yang lain sudah, tapi untuk Bang Kosta ini acara perdana, jadi kita sangat beruntung bisa mengundang Pak Waluyo pada hari yang baik ini gitu. Bang Kosta ini adalah singkatan dari membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara. Nah, memang namanya agak berat, tapi isinya yang ringan-ringan saja, Pak. Di sini kita ngobrol santai saja, tapi bernas gitu kan. Tapi memang mungkin isinya berat gitu. Tapi kita obrolin santai-santai saja, Pak. Jadi di sini kita nggak ngomongin angka-angka secara spesifik, Pak, kalau boleh, Pak. Jangan kita pusing ini kalau boleh. Tapi yang arti dari angka-angka tersebut gitulah nanti kira-kira, Pak. Jadi kita santai-santai aja. Siap Pak Beni. Nah, jadi Pak Waluyo, kita tahu Bapak ini Direktur Keuangan di RSCM. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, Pak, kita sudah hidup bersama COVID-19 selama setahun lebih. Nah, tentu banyak pengalaman kita yang menghadapi COVID. Nah, sebagai RSCM, instansi terdepan yang menangani COVID, yang atau terlibat langsung dengan COVID, walaupun kami juga terlibat sih dengan COVID, cuma kita kan di belakang layar, Pak, kita ngurusin uangnya gitu. Tapi kan Bapak berurusan dengan yang sakit, sekaligus juga dengan uangnya gitu. Itu kehebatan Pak Waluyo, Pak. Jadi Pak Wali itu di dua sisi. Nah, terlibat langsung dengan pelayanan, terlibat langsung dengan teman-teman yang terpapar. Nah, namun core bisnisnya adalah soal uang gitu. Nah, jadi memang luar biasa ini gitu. Nah, kita ketahui bersama juga uang dengan kegiatan apapun nggak mungkin dilaksanakan kalau nggak ada uang. Nah, uang juga gitu sebenarnya. Uang itu prinsipnya pendukung. Jadi semua kegiatan-kegiatan direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan uang. Jadi kita dapat dari uangnya itu awal direncanakan, dilaksanakan, pelaksanaannya ini core-nya, ujungnya pertanggungjawaban uang gitu, menyangkut uang juga gitu. Nah, mungkin itu tema kita hari ini, Pak. Jadi mungkin pertama perlu kami dapat penjelasan dari Pak. Oh, sebelum tadi belum ada perkenalan ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin nanti Bapak perkenalan pertama langsung aja nanti Pak ya. Memperkenalkan diri, langsung menyampaikan. Atau perkenalkan diri aja dulu Pak, biar enak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menjelang sore ya. Selamat siang menjelang sore Pak Fikar dan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi perlu kami sampaikan, saya memperkenalkan diri, saya Waluyo. Memang, ya kalau boleh saya kenalkan diri saya, hari ini saya genap 1 tahun di RSCM, Pak. Karena dulu dilantiknya tanggal 19 Agustus, hari ini tanggal 18 Agustus gitu kan. Saya kira pas tahun, Pak. Pas setahun ya. Ya, jadi ya untuk RSCM barangkali memang ya perlu kami perkenalkan, ini memang rumah sakit terbesar ya, sebagaimana teman-teman di jajaran keuangan, baik di Kanwil, di KPPN, maupun di Kementerian Keuangan, di APK juga memahami bahwa RSCM itu rumah sakit terbesarnya Kementerian Kesehatan, gitu kan, dengan jumlah pegawai 5.300 pegawai PNS dan BLU. Dan alhamdulillah secara omset ya memang cukup tinggi, cuman kaitannya dengan COVID ya memang nanti ada cerita tersendiri.
Ya, jadi itu. Nah, terkait dengan diri saya sendiri, memang tadi sudah digambarkan, saya punya anak 3, di mana 2 perempuan, yang terkecil laki-laki, alhamdulillah 2 perempuan sudah berkeluarga, jadi saya sudah punya cucu, Pak Ringo. Oh, Pak luar Alfikar, biasa, Pak. Pak Alfikar udah punya cucu apa belum gitu kan? Saya belum, Pak. Anak saya yang bontot kuliah terakhir, insya Allah mudah-mudahan gitu kan, yang bontotnya. Ya, Bapak. Ya, jadi dalam hal ya saya memperkenalkan diri lagi sekali lagi dengan RSCM kan memang sebagaimana Bapak Kanwil tahu sebagai BLU sebelumnya pernah jadi Perjan gitu Pak. Jadi dengan sendirinya karena rumah sakit yang telah pernah jadi Perjan masuk BLU-nya otomatis. Jadi tidak melalui seleksi penetapan SOTK maupun audit karena sudah diawali dengan audit zaman Perjan. Jadi kalau nanti penyampaian saya mungkin kurang sesuai bagaimana kualifikasi sebagai BLU ya karena memang BLU otomatis kan dulu tidak melalui saringan kelembagaannya, kan gitu Pak. Nah ini yang sedikit saya gambarkan. Dan dulu memang saya menyampaikan sebelum terjun di rumah sakitnya saya sebagai di Biro Keuangan, Kepala Bagian Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Dan saat itu sampai WTP yang ketiga, saya masih ditugasi sebagai penyusun laporan keuangan Kementerian Kesehatan, Pak. Oh, di pusat ya? Iya, jadi setelah WTP 3 kali baru kami dibolehkan untuk keluar Biro Keuangan gitu, Pak Alfikar. Hebat juga, Jadi Bapak. pertama setelah dari Biro Keuangan saya ke Rumah Sakit Darmais 3 tahun 8 bulan, terus ke Padang 1 tahun dan mempunyai COVID, jadi karena ada COVID, jadi saya ditarik kembali ke Jakarta dengan lebih cepat. Nah itu berkah atau hikmahnya COVID untuk diri saya, Pak Alfikar. Dan hari ini saya ketemu Pak Alfikar untuk Pak Alfikar dalam rangka monitor COVID di RSCM sebagai jajaran pengawas gitu kira-kira. Jadi nanti mohon arahannya, mohon bimbingannya Pak. Kiranya rumah sakit yang terbesar Kementerian Kesehatan ini sangat membutuhkan pihak-pihak eksternal yang memantau lebih jauh, lebih detail untuk memberikan masukan-masukan bagi manajemen dalam rangka upaya perbaikan RSCM ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai perkenalan awal, Pak. Baik, Pak Waluyo. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak Waluyo nih. Jadi, Pak Waluyo itu udah biasa membereskan segala yang perlu dibereskan. Nah, biasa Bapak, mendapat WTP itu nggak gampang itu Pak. Dan kesehatan kan Kementerian Kesehatan kementerian yang besar. Jadi dananya cukup banyak, cukup besar, dan rumit transaksinya gitu. Karena banyak menyangkut Pemda dulu kan. Awal-awalnya itu Pak. Baik Pak. Nah terima kasih Pak. Nah mungkin sebagai pertanyaan pertama ataupun sebenarnya teman-teman ini kan ataupun orang di luar sana Pak, karena teman-teman di sini juga ada yang dari BLU yang lain ini Pak, kita undang Pak. Oh gitu. Ya. Penjelasan Pak Waluyo. Ya. Gitu. Nah, bagaimana sekalipun kan COVID ini sudah mempengaruhi semua dunia nih Pak, seluruh dunia terpengaruh, terdampak gitu. Nah, baik langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, kira-kira kan kita Satker kita ini memang ada yang terdampak langsung, ada yang nangani karena ada dari rumah sakit, mungkin ada juga yang tidak mendukung gitu. Nah, kita mungkin kita perlu tahu Pak, kira-kira Bapak sebagai pengelola rumah sakit terbesar di Indonesia gitu. Nah, kira-kira dampak yang Bapak rasakan akibat dari COVID ini kira-kira seperti apa Pak? Baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap Satker sebagai Satker gitu. Gimana kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Dampak positifnya Pak Alfikar ya. Jadi berkahnya COVID bagi RSCM adalah munculnya ada akun belanja dari rupiah murni dan BLU sendiri yang menjadi ada BA Bun 1, BA Bun 2 yang sebelumnya belum pernah ada Pak. Ya kan? Jadi dalam sejarah saya mengikuti menyusun laporan keuangan selama
Saya nyusun laporan keuangan dari tahun 2007, Pak, sampai 2015. Ketemu Biabun ya saat masa pandemi ini, Pak. Biabun meluncur ke departemen di luar Kementerian Keuangan. Ya. Bahkan ada Bun 1, Bun 2. Iya, Pak. Nah, diikuti dengan transfer kas BLU dari BLU Kementerian Keuangan ke BLU Kementerian Kesehatan. Nah, dalam hal transfer kas BLU memang di jajaran Satker Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah ada 8 Satker dulu yang diberikan dana tambahan transfer kas BLU. Kenapa diberikan itu? Karena memang saat dampak dari pandemi tadi, memang secara nyata setelah perjalanan pelayanan COVID dari bulan Maret sampai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus terprediksi adanya penurunan capaian target PNBP. Yang saat itu, ya menurut cerita sebelumnya, ini ada estimasi tidak tercapainya target PNBP sehingga ada subsidi atau bantuan transfer kas dari BLU Elemen ke RSCM. Besarannya tentu mempertimbangkan proyeksi dari tidak tercapainya PNBP tadi itu dan didapatlah bantuan kas melalui PKBLU atau Pak Dirjen Perbendaraan untuk ini. Ini hikmah dari perjalanan forecasting dari rencana pendapatan melalui PNBP yang saat itu sudah terdegradasi. Karena saat itu tergambar betul kenyataannya bahwa dari pendapatan klaim JKN misalnya digambarkan dulunya bisa didapat 110-120 miliar per bulan, tapi begitu pandemi COVID di bulan Maret April itu tinggal 40 miliar, Pak. Sehingga memang menjadi alasan adanya transfer kas BLU untuk menutupi kekurangan dari rencana pendapatan yang memang secara kebutuhan belanja sudah otomatis karena terkuranginnya pendapatan tidak otomatis mengurangi belanjanya kan Pak secara keuangan gitu ya. Karena kebetulan operasional di layanan kan memang tidak terlalu terikat betul dengan bagaimana penerimaannya. Gitu. Nah ini, jadi hikmah dari perjalanan COVID selama ini ya memang untuk realisasi secara penganggaran, kenyataannya di tahun 2020 itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi ada luncuran dana transfer kas BLU dan adanya bantuan dari rupiah murni dalam bentuk Biabun 1 dan Biabun 2. Itu Pak gambarannya sebagai hikmah positifnya. Nggak tahu dari sisi Bapak itu positif apa enggak, tapi buat kami adalah baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Berarti PNBP Bapak kira-kira menurun gitu Pak ya. Kira-kira ya. yang menurun itu kenapa Pak? Apa karena orang udah sehat semua, non COVID sudah sehat, tidak berobat lagi, atau karena takut berobat, atau karena memang seperti apa? Awal-awal COVID itu saya sendiri dulu nggak boleh ngantor selama 2 bulan, Pak. Ya kan, itu yang sehat. Yang sedang sakit, yang biasanya sakit JKN, BPJS pun saat itu takut ke rumah sakit. Itu yang paling nyata adanya target PNBP yang tidak tercapai. Karena pasien-pasien JKN yang selama ini yang notabene di kami RSM ini secara volume atau populasinya mencapai 90% dari total layanan di RSM ini. 90% dengan tadi yang rasa ketakutan tadi sehingga mereka yang menunda kebutuhan pelayanan di RSM ini dan itu pada akhirnya berdampak kepada capaian layanan JKN yang menjadi menurun. Itu gambarannya, Pak. Oh, berarti luar biasa, Pak ya. Jadi artinya orang yang tidak COVID jadi takut ke rumah sakit gitu, Pak ya. Betul. Ya. Nah, bagus juga itu. Tapi bagus juga Bapak dapat uang gitu. Kira-kira banyak nggak BLU 1, BLU 2, Bun 1, Bun 2 itu, Pak? Bantuan tadi itu transfer kas BLU sampai
kurang lebihnya kalau nggak salah saya menyebutkannya bahwa biaya BUN 1 dan BUN 2 totalnya untuk RSCM mencapai 300 M lebih. Oh, lumayan juga Karena Pak ya. saya ingat ada 107 dan 178 ya. Kurang lebihnya 300 M lebih, Pak. Lumayan Itu juga BUN ya. 1 dan BUN 2. Tuh dari Pak Fauji itu Pak Fauji udah excited ya. Iya. Ngasih uang aja terus itu. Atau Jakarta 2 kayaknya, Jakarta 2 ya ngasihnya. Jakarta 7, Pak. Oh, Jakarta 7 ya. Jakarta 7. Dan itu memang menjadi pengalaman sejarah yang saya monitor selama ini di RSCM. Pada akhir tahun 2020 yang lalu, rumah sakit tersibuk dari segi penyelesaian kewajiban pengajuan SP3 atau SP2D-nya ke Pak Fauji, saat itu masih Pak John. Makanya kami waktu itu pun kami panggil Pak John tuh untuk ngajari kami bagaimana upaya langkah-langkah percepatan, jangan sampai kami tergelincir waktu, tanggal yang terlewatkan. Sehingga alhamdulillah pada akhir tahun 2020 yang lalu kami ya cukup bagus secara daya serapnya dalam rangka pemanfaatan BUN 1 dan BUN 2. Begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Wol informasinya nih. Artinya kita nggak tahu kalau Bapak sampai berdarah-darah gitu kan istilahnya ya. Ya. Akibat dari COVID. Nah, kira-kira Pak, ke depan ini, kira-kira ke depan ini kan COVID kita nggak tahu nih ceritanya, tapi kita beruntung lah dan alhamdulillah itu kita dengar rumah sakit RSCDC yang darurat COVID yang Wisma Atlet sudah tutup beberapa ini dan tingkat huniannya juga udah tinggal 10% ke 15% gitu kan. Nah, berarti kan kalau nanti COVID berakhir, nah kira-kira Bapak gimana nih? Atau belum berakhir mungkin Wisma Atlet yang tutup, tapi kan kalau RSCM nggak mungkin tidak menangani COVID itu. Kira-kira strategi RSCM menghadapi COVID atau pasca COVID ke depan seperti apa, Pak? Pasca COVID ke depan, ya ini yang selalu secara pertama dalam rangka puncak klimaksnya COVID kemarin di bulan Juni yang lalu, gitu kan? Pak Menkes lalu mendorong penyediaan kamar untuk COVID. Nah, saat itu kalau nggak salah kami didorong untuk 280 bed harus tersedia tambahan. Jadi untuk peristiwa Mei Juni yang lalu kami disuruh. Nah, sekarang ini memang secara kenyataannya alhamdulillah kita syukuri bahwa jumlah pasien COVID sekarang ini sudah tadi yang di Pondok Gede pun sudah mereda, kuantitasnya sudah. Begitupun yang di RSCM juga alhamdulillah sudah mulai berkurang antriannya dan bednya juga sudah banyak yang tidak terisi lagi. Nah, langkah-langkah kebetulan memang kalau saya perlu sampaikan memang kebetulan kami sekarang ini kan sedang dapat program dari PUPR untuk tambahan bed lagi. Nah, ini juga memang satu paket pemikiran kami secara manajerial memang pasca COVID kami harus sesuai dengan peruntukan dulu yang kami sekarang ini ruangan itu kami manfaatkan sebagai pelayanan COVID, dulunya secara terprogram adalah untuk kebutuhan KIA, kesehatan ibu dan anak. Jadi rencananya kami dalam pemikiran konsep besarnya adalah kami akan kembalikan untuk kembali ideal pelayanan kesehatan ibu dan anak di ruang yang sama, Pak. Jadi itu satu. Kedua, ada memang kebutuhan-kebutuhan layanan pengembangan yang lainnya yang sedang kami. Ya, jadi rencana pemanfaatan pasca COVID ya kembali tadi secara terprogram. Yang utamanya adalah kami mengembalikan adanya program KIA di gedung yang sama atau di ruangan yang sama, dan juga untuk pengembangan layanan yang lainnya yang juga kami sedang godok, kami olah untuk bagaimana kemajuan layanan, sebagaimana kebutuhan layanan yang berkembang akhir-akhir ini. Demikian, Pak, yang bisa kami tambahkan. Baik, terima kasih Pak Wah. Cuma mungkin mundur sedikit, Pak. Nah, waktu COVID itu kan kita dengar ini, rumah sakit susah.
Artinya masuk rumah sakit itu antri orang. Sampai dibilang di IGD itu, waduh, pada terlalu ramai orang. Memang boleh Bapak cerita, memang COVID itu dulu contohnya di rumah sakit RSCM ini memang separah itu atau memang kan banyak orang katanya kan sudah sampai meninggal itu hanya gara-gara telat ditangani gitu. Apa demikian ceritanya nih, Pak? RSCM itu kan rujukan nasional, Pak. Iya, Pak. Jadi memang mestinya RSCM ini menerima pasiennya adalah sudah apa ya? Katakanlah kalau dibilang stadium ya stadium yang sudah lanjut barangkali. Cuman pada prakteknya ya mungkin termasuk keluarga dekat, lingkungan dekat dari RSCM ini barangkali mungkin di mana mereka belum masuk kriteria seperti itu, tapi karena semangatnya kepengen dilayani di RSCM, mereka ikut terlayani. Sehingga yang secara pasien perlu mendapatkan hak layanan di RSCM sebagai rujukan-rujukan itu menjadi apa ya? Terpaksa harus ngantri gitu kan ya. Terpaksa harus ngantri karena terbukti bahwa untuk masuk IGD saja kan harus melalui screening juga, Pak. Apa ini positif atau negatif. Jadi kita ketahuinya setelah mereka ada di IGD, Pak. Dan itu kan. Sehingga yang secara pemilahan pasien datang kan kita tidak bisa lakukan serta-merta begitu, Pak. Jadi tahunya setelah ada di IGD, di screening, oh ternyata positif. Nah, setelah kita tahu positif, tidak saat itu diperiksa terus tahu positif kan perlu beberapa waktu kan, Pak. Nah, itu antara lain proses penumpukannya atau antrian pasien yang terjadi di IGD RSCM terutama, memang tidak kita pungkiri beberapa waktu yang lalu di saat kita sedang padat penuh, memang sempat terjadi antrian yang cukup memanjang, bahkan mungkin lebih dari 8, 10 pasien, 12 pasien yang kepaksanya harus ngantri di luar IGD, Pak. Sehingga kami pun membuat tenda tambahan untuk pelayanan sementara sebelum memang masuk di ruangan IGD-nya, Pak. Itu yang kami lakukan. Jadi memang benar sempat terjadi kondisi crowded seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi artinya itu yang diekspos di koran kan di luar ya, itu yang kita ketahui kan artinya ya. Rumah sakit penuh. Jangan kemana-mana katanya kan. Artinya mungkin efek psikologinya sih bagus juga. Banyak orang makin takut kan gara-gara melihat ataupun mendengar berita rumah sakit antri di GD-nya. Iya, betul. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin soal keuangannya, soal pelayanannya. Nah, kira-kira menurut Pak Waluyo nih, nah nanti program Bapak yang sudah biasa atau tadi kan kesehatan ibu dan anak nanti bisa dibuat lagi, artinya dikembalikan ke fungsi awal gitu kan. Nah, kira-kira ini gak ada lagi nih lonjakan gelombang ketiga nih COVID ini, Bapak udah aman itu kira-kira? Sudah aman itu baru Bapak kembalikan ke fungsi awal gitu? Secara proporsionalitas tidak berarti menunggu pasien COVID betul-betul nggak ada baru kita alihkan konsentrasi kepada layanan yang lain, tidak, Pak. Jadi memang secara berjalan juga. Jadi begitu katakanlah dari 300 bed yang selama ini melayani COVID, setelah kuantitas volume ataupun kuantitas pasien COVID-nya berkurang, jadi kami secara berangsur kami menyediakan layanan-layanan non-COVID yang selama ini ada atau yang selama ini kami titipkan di ruangan-ruangan yang lain sehingga memang tampak crowded gitu, Pak. Jadi memang sekarang ini sendiri juga sudah sedang mulai, ruangan yang ini direncanakan untuk ini, ruangan yang ini direncanakan untuk ini, sehingga begitu nanti betul-betul kita selamat semuanya bangsa Indonesia dari pengaruh COVID secara maksimal, kita pun sudah ready use untuk kebutuhan layanan non-COVID. Karena memang kita kan memang sedang dituntut untuk cash flow yang sehat, Pak. Oke. Kebetulan BPJS lagi sehat, jadi sehatnya BPJS kita pun ikutin dengan kemampuan kita mengklaim layanan BPJS-nya kan gitu, Pak.
Semoga kondisinya seperti itu seterusnya. Oke, baik Pak. Nah, jadi nanti kalau ternyata artinya paralel lah gitu Pak. Jadi sambil Ya, kita harapkan COVID turun, nah ruangan yang ada kita arahkan ke non-COVID gitu Pak ya. non-COVID, betul, betul Pak. Oke, Pak. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira orang yang seperti tadi kan di awal Bapak bilang, orang takut ke rumah sakit tadi gara-gara COVID. Nah, kalau nanti COVID nggak ada, orang nggak takut juga ke rumah sakit Pak, nggak kebayang-bayang sama COVID gitu. Bisa move on itu. Sekarang ini sudah mulai terasa Pak, Oh, mulai terasa yang Pak. pasien CKN atau yang BPJS selama ini itu sudah mulai meramai kembali Pak. Makanya dengan itu kami pun harus adaptif betul antara kebutuhan pasien yang CKN yang sudah kembali membutuhkan RSCM dan kami pun secara mempersiapkan kebutuhan ruangan layanannya pun seiring dengan itu. Makanya tadi itu begitu ada jumlah pasien COVID yang berkurang, secara relokasi kebutuhan kami siapkan untuk kebutuhan yang non COVID. Begitu Pak. Baik Pak. Nah, tadi kan Pak Wal menceritakan nih bahwa 90% dari PNBP RSCM itu adalah JKN gitu. Ya. Nah, kan kalau dari sisi kalau kita lihat bisnisnya nih, berarti kan Bapak itu punya market besar di JKN. Nah, kira-kira ada Bapak buat bagaimana penanganan Bapak sehingga orang-orang JKN ini atau orang-orang yang boleh dikatakan BPJS lah, kalau dulu kan Askes nih, pemegang kartu Askes mau berobat ke RSCM. Padahal kan selama ini kita tahu nih, kalau Askes itu, woi jangan ke rumah sakit pemerintah katanya. Saya nggak tahu di ruangan ini, di ruangan kita ini aja kayaknya kalau sakit kayak Bu Dewi, kalau sakit nggak pernah dia ke RSCM Pak. Pasti ke rumah sakit swasta ya Bu Dewi ya. Nah, kira-kira seperti apa Pak program Bapak yang sistematis untuk menarik minat daripada peserta Askes ini? Kok mau berobat gitu Pak? Ya, yang model Bu Dewi di Jakarta ini tidak banyak, Pak. Karena terbukti bahwa RSCM tanpa promosi, pasien JKN membanjir, Pak. Ya itu gambarannya. Jadi Bu Dewi yang punya kemampuan memilih barangkali, ya kan? Jadi mungkin ada lebih pendapatan sehingga lebih nyaman kalau dilayani di luar RSCM. Tapi sekali lagi posisinya RSCM sebagai rujukan nasional, rasanya kalau untuk pasien JKN nggak usah promosi, rasanya kita sudah berlebih, Pak. Karena sekali lagi rujukan nasional, jadi memang ya meskipun itu di ujungnya, tapi ternyata ya meskipun sebagai ujung, tapi animo mereka datang ke RSCM cukup tinggi, sehingga kita rasakan betul secara tren, begitu mereda sedikit COVID-nya, JKN-nya pun bertumbuh secara signifikan. Oke, gitu. Abang Bu Dewi ini pemilih orangnya Pak. Bu Dewi ya. Nah, saya hanya tanpa promosi JKN peserta JKN udah ke RSCM. Nah, maksud saya itu memang pelayanan Bapak di RSCM itu luar biasa gitu Pak. Atau gimana? Apa yang Bapak buat sehingga bisa menarik teman-teman peserta JKN ini, Pak? Kelebihannya RSCM Pak, ini setelah hari ini saya 1 tahun, ya kan? Semua kebutuhan layanan di RSCM ini ada. Jadi mau model penyakit kayak apa, ilmunya ada dok di sini. Kan gitu kira-kira. Dokter yang mana yang dicari, dokter yang seperti apa yang diminta, kami punya. Kami punya dokter spesialis lebih dari 600 orang, Pak. Dokter spesialisnya dengan sub. Kalau dibilang rumah sakit lain mungkin sub spesialis. Di kami sub spesialis lagi, Pak. Wah. Jadi mau model apa, jenis penyakit yang sudah perlu dirujuk ke RSCM, kami punya dokternya. Wah, luar biasa kalau gitu, Pak ya. Nah,
Tetapi ya tadi kembali lagi, kesembuhan itu mungkin dari kontrati, barangkali mungkin dari apa ya, ya mungkin ya apa, ya kalau secara keilmuan dokternya kami memang cukup mumpuni. Ya cuman kalau terjadi meninggal itu kan memang udah apa namanya, perjalanan hidup manusia barangkali ya Pak ya. Itu yang kita nggak bisa mengukur. Tapi kalau secara sekali lagi kalau kebutuhan layanan pasien yang ada di lingkup Indonesia kita ini semua di RSCM dokternya ada. Oh, Begitu Pak. berarti Bapak sangat apa, Pak? Sangat memiliki apa? Keunggulan yang luar biasa gitu ya. Kami rasakan demikian. Nah, apakah itu sudah maksimal, Pak? Sudah maksimal kita manfaatkan untuk rakyat banyak dari kemampuan daripada dokter-dokter yang kita miliki, belum lagi peralatan mungkin kan. Jadi dokternya udah kalau sub berarti kan peralatannya juga kan pasti canggih kan. Atau karena dokter sub itu mau betah di situ kan kalau ada alat yang canggih kan, Pak? Ya, betul. Nah, itu sisi lain dari PLU RSCM ini yang sekarang ini tadi sebagai katakanlah tadi spesialisnya terbanyak gitu kan, atau jumlahnya banyak, secara spesialisnya juga ada, cuman memang alat ya, alat yang memang pada umumnya termasuk di RSCM ini ketersediaan alat yang untuk memenuhi kebutuhan yang mereka baru selesai belajar dari luar negeri, alatnya sementara belum terfasilitasi dengan baik, sehingga itu yang juga menjadi gap antara kebutuhan kemampuan melayani dengan fasilitas yang tersedia dari sisi pemenuhan kebutuhan alat mediknya. Itu juga menjadi sedikit memang kami merasakan sebagai gap masalah yang memang ya pemikirannya barangkali kalau memang ada apa ya bantuan-bantuan yang sifatnya bisa untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan yang karena belum tersedia alatnya, saya pikir juga itu yang menjadi kebutuhan bagi RSCM untuk pemenuhan kebutuhan layanan yang lebih berkualitas. Begitu Pak. Baik Pak, kan kalau alat kan bantuan misalkan pemerintah bisa nggak dikasih pemerintah gitu Pak. Kan kalau barang modal kan masih bisa dapat dari pemerintah, tapi kalau enggak juga kan uang Bapak kan banyak tadi, penerimanya kan triliunan gitu, nggak bisa dibagi untuk beli alat yang canggih. Ya. Kalau secara kinerja 2021 katakanlah bulan per bulan 2021 memang tadi yang Bapak sampaikan ya, kalau secara penerimaan itu cukup sehat. Cukup sehat dari sisi penerimaannya bulan ini dengan kebutuhan belanja hari ini. Kalau saya bilang itu masih surplus. Cuman memang RSCM ini masih punya beban yang dampak dari apa ya? Akuntabilitas di masa Kementerian Kesehatan menyusun laporan keuangan yang harus transparan, akuntabel. Jadi tidak boleh ada rumah sakit yang punya apa namanya kewajiban-kewajiban yang masih terpendam yang belum masuk di laporan keuangan gitu kan. Sehingga pada akhirnya laporan keuangan RSCM beberapa waktu yang lalu menyajikan kewajiban-kewajiban kepada vendor-vendor yang selama ini sudah bermitra bertahun-tahun gitu kan menyajikannya. Jadi masih ada beban utang lah kira-kira gitu konkretnya. Sehingga memang secara saldo pada akhirnya memang masih defisit jadinya. Karena untuk pemenuhan kebutuhan bayar utang bawaan tahun-tahun lalu. Nah ini yang juga kami sedang benahi, jangan sampai ini berkelanjutan terus, dengan target waktu insya Allah 1-2 tahun ke depan utang yang demikian tadi akan habis terselesaikan. Kami ini sudah tahun ketiga Pak, tahun ketiga, keempat, kelima insya Allah lunas Pak. Sehingga ke depannya kebutuhan alat medik bisa dipenuhi dari swadaya kemampuan RSCM sendiri. Harapannya demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini luar biasa ini. Nah, kira-kira kalau sumber-sumber, kalau kita lihat kan contoh nih Pak, contoh nih rumah sakit swasta itu kan, rumah sakit swasta itu kan
apalagi yang jaringan internasional kan di Indonesia itu cukup pesat kan. Nah, padahal RSCM ini udah luar biasa gitu. Kan mereka udah punya cabang di mana-mana Pak, tidak hanya di Jakarta gitu kan. Iya. Bahkan buka cabang di luar Jakarta gitu. Nah, artinya contoh yang paling dekat Siloam nih, Eka Hospital itu, Siloam Hospital kan di mana-mana dan bagus-bagus saya lihat itu Pak. Iya. Nah, kira-kira kenapa RSCM nggak bisa buka cabang? Cabang RSCM di Bekasi, di Depok gitu kan? Iya. Ya, itu yang pernah diwacanakan ya, barangkali oleh dulu pimpinan Kementerian Kesehatan, memang pernah dulu yang saya dengar untuk kekhususan-kekhususan layanan, misalnya rumah sakit mata, bisa membuka cabang di daerah lain. RSCM karena sifatnya rumah sakit umum, Pak. Jadi kalau rumah sakit umum kan membuka cabang, rasanya sudah ada rumah sakit umum yang lainnya di sana, gitu. Kan gitu. Tapi kalau yang dimungkinkan adalah kalau tadi kekhususan mata misalnya, itu bisa dibuka cabang di tempat lain. Tapi sekali lagi kalau memang masih menjadi wacana, cuman untuk RSCM barangkali memang kalau sifatnya buka tidak, tapi pengampu barangkali. Pengampu dari rumah sakit yang memang perlu didampingi atau perlu dibina, itu yang kita lakukan seperti itu, Pak. Jadi tidak dalam istilah buka cabang, tapi sebagai pengampu rumah sakit di daerah yang lain untuk menggunakan atau mengikutkan dokter-dokter RSCM untuk terlibat di sana. Ya tentu kembali kepada kebijakan pemerintah barangkali ya, kalau memang itu dibolehkan ya mungkin menjadi diversifikasi layanan barangkali ya di tempat yang berbeda. Gitu. Iya Pak. Nah kan kalau kita lihat Pak kan, kalau kita lihat tuh kalau seperti Pak Fauji tuh Pak, kalau sakit Pak orang kampungnya Pak Fauji sama Bu Dewi ini sombong-sombong Pak. Kalau sakit nggak pernah lagi ke Indonesia Pak, berobat ke luar negeri. Tuh ke Penang, ke Johor, ke Malaka, ke Malaysia semua itu. Katanya bagus-bagus dan murah-murah. Ya, iya. Nah, tadi kan Bapak bilang tuh, artinya kalau sisi kualitas SDM-nya udah nggak kalah kita itu kalau sudah sub gitu kan. Ya. Nah, tapi kenapa rumah sakit lain bisa lebih hebat dari rumah sakit kita gitu Pak? Iya, jadi tadi itu memang karena rumah sakit umum kan seolah-olah itu apa layanan yang diberikan terkesannya oleh masyarakat itu pelayanan yang sifatnya umum. Tapi sebenarnya secara kemampuan dokternya kita juga tidak kurang dari mereka yang punya layanan khusus atau rumah sakit khusus. Cuman memang di satu sisi tadi keterbatasan fasilitas yang ada di kami di RSCM ini, bahkan ya kalau boleh saya sampaikan di sini, sebagian alat di sini masih milik pihak mitra, Pak, atau KSO. Ya, itu yang barangkali memang menjadi deviasi barangkali antara kemampuan SDM yang ada dengan fasilitas yang tersedia. Sehingga dalam rangka kami melirik ataupun menahan untuk orang mampu berobat ke luar negeri, ya mungkin dalam hal ini, ya itulah sekali lagi yang perlu kami sampaikan, karena memang secara alat kami belum punya. Oh. Gitu. Alat belum punya. Nah, mungkin itu kali, itu yang perlu diperbaiki kali Pak ya, dikasih uang untuk beli alat yang canggih-canggih gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang berobat ke luar negeri, dihidupkan lagi seperti dulu, zaman dulu tuh, fiskal gitu. Potong 150.000 per orang, nah itu dikasih ke RSCM untuk bantu alat gitu. Supaya besok-besok nggak perlu lagi ke luar negeri gitu kali ya. Gitu Bu Dewi kali ya. Sama Bu Rita ya. Jadi yang ke luar negeri untuk berobat maksudnya. Yang berobat ke luar negeri, potong fiskal 250.000. Dibantu untuk di 250.000 itu langsung earmark untuk RSCM. Tapi khusus beli alat. Nah, ya sumber-sumber ke luar negeri juga nggak keberatan kali ya. Ya, ya. Saya kira itu pemikiran inovatif barangkali Pak. Untuk kiranya bisa tadi nilai plusnya pemangku kebijakan untuk bisa bagaimana pro kepada kebutuhan layanan di RSCM. Sekali lagi kalau SDM-nya kami cukup
dan punya, Pak. Tapi memang sekali lagi alatnya yang kami belum terfasilitasi dengan baik. Atau seperti zaman dulu itu, Pak Harto kan dulu apa tuh Bu, potong korpri Ah, 100 250.000 perak. aja atau 100.000 per pegawai satu orang. Itu Ya. 3 bulan kayaknya udah beres itu semua itu. Nah, Patungan gitu kan, nanti dibayar sewanya, apa bukan sewanya, apa keuntungannya nanti dibayar RSCM kan bisa aja kan? ya, inovasi baru Pak, inovasi baru Pak. Monggo sebagai pemangku kebijakan melalui salurannya Pak, teman-teman di jajaran keuangan, Pak Kanwil, Pak KPPN dulu ada kegiatan begitu juga kok Pak. Saya tahu waktu zaman gue ini ada iuran dari sisa lebihnya teman-teman di KPPN dikumpulin untuk bantu ya orang-orang yang lemah gitu, termasuk RSCM barangkali lemah ya Pak. Oke Pak, nanti kita pikirkan kalau itu memang jadi masalah besar itu artinya kan kalau apa namanya Bu Rita itu yang sukuk retail itu untuk bangun-bangun sekolah-sekolah kan? Ya. Kita bikin seperti itu gitu kan? Atau dana haji nanti mungkin dihitung itu Pak, dana haji kita pakai dulu gitu kan? Pakai 5 tahun, 10 tahun gitu kan? Nanti tapi bayar gitu. Daripada KSO kan sama orang lain nggak apa-apa. Kita pemikiran-pemikiran yang lain. Ya terutama barangkali Pak pemikiran juga. Jadi ya Pak Alfikar sebagai pemangku kebijakan nantinya itu memang ya keterbatasan BLI ini kan kami sebenarnya kalau secara pengembangan sayap dari kebutuhan pemenuhan kebutuhan layanan, pemenuhan alat medis, kalau secara regulasinya kiranya kami bisa diberikan bermitra dengan pihak-pihak yang memang secara hitungan menguntungkan, tapi sayangnya selama ini regulasi untuk itu yang belum ada dari pemangku kebijakan di Kementerian Keuangan, Pak. Misalnya BLU diperkenankan untuk bermitra dengan pihak untuk dibelikan alat, terus nanti alat pembayarannya mekanismenya dengan hasil layanannya, kami siap berkomitmen untuk bagaimana bisa menggunakan alat itu yang sementara alat itu dibelikan dari misalnya pihak bank, misalnya Pak. Bank memfasilitasi atau mendanai beli alat untuk RSCM dan pemberi pelayanan atau DPJP kami akan ikat dengan perjanjian bahwa menggunakan alat ini akan break even sekian lama dengan target penerimaan setiap pelayanannya setiap hari sekian, sehingga akan dicapai pendapatan 1 bulan sekian, kebutuhan untuk mengangsur sekian, gitu kan. Nah ini yang sedang kami masih mencari bentuk skema pengajuan kepada Kementerian Keuangan bagaimana bisa mendapat regulasi itu, Pak. Boleh Pak, secara regulasi boleh Pak. Oh, boleh investasi jangka panjang namanya kan, jadi pinjam untuk investasi jangka panjang boleh itu. Tapi memang benar harus ada izin dari Kementerian Keuangan. Iya, iya. Oke nanti nggak apa-apa, kita susun bersama nanti Pak, nggak apa-apa. Nanti kita susun bersama itu untuk ngusulin supaya Bapak survive itu daripada orang luar orang kita berobat ke luar negeri kan ngapain kalau memang kita punya orang-orang SDM yang mumpuni untuk itu tinggal alat aja kan artinya tinggal beli aja alatnya gitu. Soal caranya nah itu tadi yang penting kan tapi asal hitung-hitungannya bisa itu untuk. Nah, saya kira udah cukup bagus diskusi kita ini yang perdana nih kan. Jadi memang saya tadi awalnya singkat-singkat tapi padat. Nah, dan menarik itu. Nah, mungkin nanti kita undang lagi bisa kalau kita ngomongin insentif nakes nanti mungkin Direktur SDM-nya Pak Waluyo ya. Iya, betul, Nah, betul Pak. Mungkin bisa Direktur SDM supaya menarik gitu kan supaya ini mungkin nanti sekali-sekali kita undang Bu Dirut gitu Pak ya. Iya, monggo, silakan Pak. Jadi nanti supaya lebih continue dan menarik gitu. Mungkin nanti temanya juga atau topiknya juga nanti kita expand gitu loh. Nah, artinya nanti bila penting seperti yang tadi boleh Pak Pak Waluyo, bila topik yang menarik nanti bila penting kita undang Pak PPKBLU gitu nanti dan DJKN gitu. Nanti pihak-pihak mana anggaran kalau Bapak kira RBA sama apa nanti. Nah, seperti saya bilang tadi konsepnya nggak apa-apa. Suatu waktu nanti tujuan kita kan di sana, Pak. Kita undang, kita diskusi dulu dengan santai-santai.
Nah, nanti mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di tahap yang serius gitu kan. Jadi pengambilan keputusannya pas gitu, sesuai Iya, dengan iya. yang kita harapkan semua gitu. Karena tujuan kita ke sana. Baik, mungkin final speech Pak, final word dari Pak Waluyo. Closing speech lah, closing word, closing apa? Closing statement. Iya, terima kasih Pak Alfikar dan tim jajaran dari Kanwil Perbendaharaan DKI dan juga dari KPPN 7. Memang selama ini kami sebagai satuan kerja yang di bawah naungan Kanwil DKI, Perbendaharaan DKI, dan KPPN 7 terutama, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas pembinaan Bapak Ibu selama ini. Kami melihat ada Pak Fauzi, Bu Rita tadi, dan teman-teman semua di jajaran KPPN 7 juga. Pak Alfikar, sekali lagi salam kenal Pak, sekali lagi ini baru kenal juga saya Bapak. Saya ditegur sama Pak Unggul soalnya. Pak Alfikar. Ya, jadi sekali lagi dengan momentum pertemuan kita sore ini kiranya menjadi awal barangkali untuk bagaimana kami lebih merapat lagi dengan jajaran di Kanwil Perbendaharaan, terutama dalam pembinaan-pembinaan keuangan yang kami merasa rumah sakit terbesar, tapi secara kebutuhan bagaimana pengetahuan untuk menyelesaikan kewajiban anggaran, pelaksanaan anggaran, pengesahan, SP3B, SP2D memang terus kami mohon dukungan dan binaannya Pak, supaya menjadi lebih lancar. Dan kalau monitoring di KPPN ada istilah kinerja triwulanan, juga kami berharap bisa menuju ke sana. Dan kiranya kepada jajaran pimpinan dari Kanwil Perbendaharaan, sekali lagi pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan dari RCM, terutama Bu Dirut, jajaran direksi, kami menyampaikan banyak terima kasih. Ini yang dibilang perdana oleh Pak Alfikar tadi itu, kiranya juga menjadi bahan kami latihan, pembelajaran kami untuk bagaimana bahwa kinerja kami terpotret oleh Kanwil Perbendaharaan supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kami memang menjadi komitmen kami untuk selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami lebih kurangnya mohon maaf, karena hanya itu yang bisa kami sampaikan. Memang jujur kami tanpa persiapan-persiapan yang memadai. Nah, yang termasuk yang tadi kami sampaikan adalah memang pengetahuan-pengetahuan kami selama ini. Alhamdulillah pada sore ini kami mendapatkan pembelajaran, pengetahuan dari pimpinan Kanwil Perbendaharaan DKI, KPPN 7, untuk kami lebih inovatif dalam hal berkinerja ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak atas pembinaannya selama ini pada kesempatan ini, dan lebih kurangnya mohon maaf. Kiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waluyo. Nah, luar biasa nih. Jadi teman-teman semua, kita udah mendengarkan penjelasan dari Pak Waluyo tadi mengenai seluk-beluk ataupun hal-hal yang RSCM hadapi dalam masa COVID, yang dimana beliau-beliau ini terdampak langsung dengan COVID. Nah, jadi terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, khususnya dari BLU lain mungkin bisa mengambil hikmah ataupun pengalaman dari Pak Waluyo tadi, dan kita juga di lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, nah khususnya Kepala KPPN dari PPA 1 dan yang bidang-bidang lain, nah bisa semakin menguatkan kita gitu, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk membantu teman-teman kita, khususnya di Satker BLU. Nah, dalam hal ini lebih spesifik ke RSCM, nah itu benar-benar mereka rasakan. Nah, jadi mungkin kita juga bisa menyesuaikan layanan-layanan kita, pelayanan kita, bentuk layanan kita, semoga bisa membantu teman-teman kita, membantu satker-satker yang kita layani, dan lebih spesifik lagi kalau boleh lagi dampaknya lebih luas, penerima layanan daripada satker-satker yang kita layani. Jadi beranak cucu pelayanan kita gitu. Nah, mungkin itu yang penting untuk Indonesia yang lebih
bagus lagi, lebih baik lagi. Khususnya dalam rangka 76 tahun, nah Indonesia Merdeka pas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa mencerahkan kita semua dan bisa menyemangati kita untuk berbuat lebih baik lagi, dan tujuannya adalah bangsa Indonesia yang lebih hebat ke depan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Waluyo. Tepuk tangan Pak. Tak bisa pakai suaranya. Terima kasih Pak.